Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, bisa? Selamat pagi. Terima kasih. Sebagai umat yang percaya, kita kembali ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan hari ini kita masuk di hari Jumat, hari terakhir kerja daripada kita semua di minggu pertama di bulan Mei. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Lombok Selatan, yang saya hormati Pak Asisten 2 Asisten 3, dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Selatan, para kepala dinas, kepala badan, dan eselon 3-4 lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Selatan, karyawan dan karyawati yang saya hormati. Sekali lagi selamat pagi. Tuhan, yang pertama saya menyampaikan kepada kita adalah saya masih terus menekankan kedisiplinan sebagai ASN, abdi negara, abdi masyarakat di Kabupaten Lombok Selatan. Saya tadi begitu mendengar laporan-laporan hampir turun drastis, 40 atau 50% yang hadir, atau 40%, bahkan juga 30% yang hadir, 70%-nya tidak ada. Dengan kehadirannya saja sudah menentukan bahwa kita tidak serius untuk membangun daerah ini. Kalau sampai terus keadaan ini begini terus, kapan kita mau maju? Kapan kita mau bangun daerah? Kapan kita mau bangun pendekatan dengan masyarakat kita? Mari. Ya. Ketika malam kita tidur, kita berdoa, Tuhan berikan kita hikmah, Tuhan berikan kita sehat untuk melakukan tugas-tugas kita di hari ini. Untuk itu mari. Kita yang jadi ASN, kita yang jadi tenaga kontrak yang dipilih oleh Tuhan untuk mengabdi di sini. Tidak semua masyarakat dipilih jadi pemimpin. Tidak semua masyarakat dipilih jadi pimpinan OPD. Tidak semua warga tidak dipilih menjadi tenaga kontrak dan ASN di sini. Padahal mereka juga punya kerinduan untuk mereka mau jadi PNS, mau jadi tenaga kontrak. Begitu mari kita terus hadir di tempat ini untuk kita melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan sudah diberikan oleh negara dan juga dipercayakan masyarakat kepada kita. Mari kita melakukan tugas ini dengan hati, tanpa kita dipaksakan, tanpa pemaksaan. Sadar bahwa saya adalah pimpinan OPD, saya adalah ASN, saya adalah tenaga kontrak, tenaga honor. Kalau Bapak Ibu kalau tidak jadi ASN pasti ribut. Ya. Tapi ketika sudah diberikan kesempatan untuk menjadi ASN, sudah pakai pakaian kaki, kacamata naik, motor baru naik, hilang. Saya berharap keadaan ini bisa berubah. Keadaan ini bisa berubah. Yang kedua, mohon Pak Sekda, Asisten 2, Asisten 3,
Dalam waktu dekat saya balik dari Jakarta, sudah panggil semua OPD, pimpinan OPD untuk kita evaluasi. Evaluasi yang pertama, dan kemarin kami sudah sidak ke masing-masing OPD, sudah memastikan siapa pemimpin OPD yang betah tinggal di sini dan siapa yang tidak, dan siapa yang rajin bangun komunikasi dengan Pemda Provinsi Papua Barat, dan siapa juga yang bangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari sumber-sumber dana di sana. Karena kita berharap APBD kita di Manokwari Selatan, APBD kita paling kecil, apalagi sudah terjadi efisiensi anggaran yang besar-besaran. Jangan kita berharap kepada APBD kita. APBD kita tidak mampu untuk kita bangun daerah ini. Kita punya mimpi besar. Kita punya hati. Setiap malam kita tidur. Dan kita punya mimpi untuk bagaimana Rubah Mansir ini mau jadi kabupaten kota yang lain yang ada di Indonesia. Tapi apa mampu kita? Untuk itu saya berharap pimpinan OPD jangan malas ke provinsi, selalu di sana untuk bangun koordinasi dan komunikasi. Sehingga hal-hal yang kurang tolong siapkan data dan kita bisa jemput bola di sana. Jangan tunggu bola. Kalau tunggu bola orang lain rampas karena semua punya kebutuhan. Kalau kita tunggu bola, bisa lihat. Untuk itu dalam waktu dekat, izin Pak Sekda, Pak Asisten, Ibu Asisten 3 dalam waktu dekat sudah panggil semua OPD untuk kita rapat. Selesai presentasi. Jadi pimpinan OPD untuk presentasi apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD. Baik dari APBD dan juga DAK. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Apa yang nanti akan dikerjakannya nanti. Untuk itu jadi barometer untuk kita ukur. Siapa OPD yang akan kerja dan siapa yang tidak. Sudah tentu, dan saya tahu bahwa mungkin karena Bapak Ibu sudah lama di OPD itu, jadi sudah malas kerja, sudah lama sekali, jadi sudah tentu dalam waktu dekat sudah harus pergantian. Kalau ada yang mau istirahat, mau jadi staf ahli, oke, pasti. Jadi ini yang mungkin saya dapat menyampaikan, bukan saya marah Bapak Ibu, tapi saya sayang tanah ini, saya sayang masyarakat saya yang ada di sini. Apa yang nanti saya bangun, apa yang nanti saya lakukan, janji politik saya kepada 6 distrik ini. Kalau mau dekat juga saya akan ganti bendahara-bendahara yang mengerti pimpinannya. Saya sudah buktikan kemarin di Satpol. Kita sudah terjadi efisiensi anggaran yang besar-besar, kemudian kita masih mempermainkan kita punya uang yang kita sudah susah. Ada orang di Bentuni masih bisa terima gaji dari Mansel, orang di Manokwari masih terima gaji dari Mansel, di Pegap masih terima gaji dari Mansel. Mesti saya harus pastikan, ya, bendahara-bendahara yang betul-betul kerja serius. Dari hal kecil saja sudah tidak jujur, apalagi kita percayakan hal yang besar. Ya, saya kira apa yang saya dapat menyampaikan kepada kita semua untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya, saya sebagai bupati, wakil bupati, dan pasti semua pimpinan OPD punya mimpi untuk berubah daerah, untuk kita membangun tanah ini.
masyarakat kita yang ada di 6 distrik. Ada kebutuhan jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Itu saya berharap pimpinan OPD jangan tinggal berharap APBD. APBD kita kecil. Saya lihat di provinsi, orang kabupaten kota yang lain bisa bangun koordinasi. Mereka rajin pergi ke provinsi, rajin ke pusat. Ya, rajin ke pusat juga, jangan mondar-mandir. Tapi betul-betul ke sana bangun komunikasi dengan dirjen atau kementerian terkait. Sehingga kita ada kesempatan kerja. Kita harus lobby down. Dan untuk kita bangun daerah ini. Kalau tanpa itu kita berharap APBD tidak mungkin kita bangun daerah. Saya kira mungkin ini yang dapat saya menyampaikan kepada kita semua. Yang berikut, setelah ini kita akan melepas jemaah haji dari Kabupaten Maluku Selatan yang akan berangkat ke Tanah Suci, Mekah, dan 7 orang yang nanti akan dilepas. Setelah apel kami akan lepas 7 orang dari Kabupaten Maluku Selatan. Begitu, mari kita sama-sama berdoa untuk mereka, keselamatan dan kesehatan mereka. Saudara-saudara kita dalam perjalanan sampai di Tanah Suci, mereka balik juga dengan keadaan yang selamat untuk ketemu dengan keluarga di sini. Itu harapan kita. Yang berikut, saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pelatih taekwondo. Saya lihat ini adik-adik ada pegang piala baru berdiri nih. Mari kita berikan apresiasi buat mereka dulu. Ya, ini adalah bagian dari semangat juang kita. Luar biasa, dan jauh-jauh dari Maluku Selatan ke Jayapura. Mereka balik dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar, mereka akan menyerahkan piala. Setelah ini Bapak Ibu, kita ada doa usbuh. Yang Nasrani setelah ini jangan pergi ke kantor dulu. Kita sama-sama di sini untuk kita berdoa sama-sama. Ya. Jadi kita berdoa, minta tuntunan, hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang berasal dari surgawi, biar memenuhi kehidupan kita semua. Ya, hentikan dendam, benci, dengki dan segala macam yang tidak menguntungkan di tempat ini. Kita adalah satu untuk membangun daerah ini. Kebersamaan kita bangun. Kemarin saya sudah berbicara berkali-kali, politik kemarin sudah selesai. Memang setiap 5 tahun itu akan muncul, politik akan muncul, kita pasti bertarung. Tapi setelah bertarung, marilah kita bangun kekeluargaan sebagai adik kakak, om, tante, mama, bapak, mari. Ya, sebagai keluarga besar kita bergandeng tangan untuk sama-sama merajut impian kita untuk membangun tanah dan negeri kita ini. Ya, Maluku Selatan, saya dalam visi saya bahwa Maluku Selatan ibarat rumah kaki 1000 menjadi tempat perlindungan kita semua. Jadi mari kita jaga sama-sama. Ya, Satpol, adik saya, kakak, keluarga saya dari Satpol yang ada, kita dari pemerintah merekrut Satpol untuk menjaga, mengamankan tempat ini. Kalau tanpa Satpol pasti kami sewa polisi orang yang jaga tempat ini. Tapi karena pemerintah kita merekrut Satpol, berarti adalah bagian dari keamanan yang menjaga seluruh pimpinan OPD, menjaga kantor-kantor termasuk kantor bupati dan lingkungan Kabupaten Maluku Selatan. Tidak selalu harus Satpol bawa depan untuk demo dan melakukan kekerasan dan segala macam. Asn-asnnya juga begitu. Honorer yang lain juga begitu. Saya kira mungkin ini yang dapat saya menyampaikan. Mohon maaf kalau suara saya agak kasar, agar sedikit menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagai pimpinan, inilah yang dapat saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengoreksi dan mendorong
Apabila Bapak Ibu saya juga ibarat parang tumpul, hari ini saya gosok lebih tajam ke depan. Saya kira itu yang saya dapat menyampaikan. Terima kasih banyak. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.